Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Oke, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih karena sudah menyempatkan waktunya ya, sudah tepat waktu untuk hadir di Roman Konseling kali ini. Baik teman-teman, sebelum saya lebih jauh dari teman-teman, apakah sudah merasa aman dan nyaman di ruangan ini? Sudah, Pak. Oke ya. Baik, kita akan lanjut karena kita kan belum kenal nih, saya belum tahu nama-nama kalian. Mungkin dari saya dulu ya, mungkin udah kenal ya sama Bapak bahwa saya sebagai guru BK di sini. Jadi teman-teman mungkin boleh perkenalan dulu, mungkin dimulai dari siapa, nama dan kelasnya dan jurusannya. Bapak, selamat sore. Nama saya Hesti. Saya dari kelas 11. Jurusannya apa? Oh iya, oke, salam kenal Hesti. Oke, boleh dilanjut. Kalau aku, Pak, kenalin aku Rani, kelas 11 juga, IPS. Oh IPS. Oh, salam kenal Rani. Oke, boleh dilanjut. Nama saya Jihan dari kelas 12 IPA. Oh IPA. Oke, salam kenal Jihan. Oke teman-teman, jadi kita pengen ada kontrak perjanjian dulu, bahwasanya kita semua berjanji di sini apa yang kita sampaikan di sini dikip aja di sini, jangan diceritakan kepada siapapun, dan hasil yang kalian bahas di sini di luar itu jangan sampai disampaikan kepada oleh orang lain yang tidak berkepentingan membahas ini. Dan mohon untuk saling menjaga kerahasiaan, saling menghargai pendapat satu sama lain, tidak boleh menghakimi, tidak boleh menjudgment ataupun menyalahkan satu sama lain. Oke, sepakat ya perjanjian itu? Oke, tujuan pertama kita sesi konseling kali ini, mungkin teman-teman ini yang permasalahan kalian ada gitu, mungkin ini relate juga dengan kehidupan teman-teman, bahwasanya jadi di sini saya ada permainan games dulu. Nanti kalian akan mengambil satu kertas di sini, masing-masing satu orang mengambil satu kertas dengan dibuka dan kalian menceritakan inti dari kertas itu. Contohnya misalkan apa ya, karir misalkan, di tulisan itu ada karir. Oh, kalian menanggapi karir itu seperti apa? Apakah sejauh ini kalian mengalami keresahan di dalam karir tersebut ataupun belajar? Nah, itu boleh disampaikan. Nanti akan saling sharing kita di sini. Jadi kita sharing aja gitu antar satu sama lain. Oke, mungkin boleh Hesti dulu bisa ngambil Satu aja, Pak. satu aja. Oke, kemudian ambil. Oke ya, mungkin teman-teman sudah mendapatkan semua kertasnya. Kira-kira dari Hesti dulu deh, dia itu isi kertasnya apa, dan boleh nggak diceritakan apakah ada kesamaan di apa ya, pada diri kamu kehidupan sehari-hari terkait dengan isi kertas itu? Ada sih, Pak. Oke. Kalau di kertas tuh yang tertulis tentang masa depan gitu, artinya sukses. Ya. Kalau di diri saya itu ada ketakutan ya, Pak. Ya pastilah ya, ketakutan tidak sukses. Nanti maksudnya kedepannya itu kita bakal jadi apa atau gimana itu kan gak ada yang bakal yang tahu ya. Terlebih lagi kita masih SMA gitu, jadi kayak belum kebayang kira-kira nanti bakal jadi apa ya gitu. Oh, Mungkin. jadi permasalahannya masalah kesuksesan gitu ya. Berarti takut, ada keresahan di Hesti ini bahwa dia takut gitu nanti ya suksesnya tuh nanti kayak gimana. Kalau dari Rani gimana? Kalau di aku dapat takut gagal. Oke, takut gagal. Oke. Dari Rani ada nggak ketakutan gitu, emang permasalahan dari Rani sendiri? Ya pasti ada, semua orang pasti merasakan takutnya gagal. Karena kan semua orang juga punya impian masa depan itu seperti apa. Tapi kan dari prosesnya itu
nggak semuanya berhasil, maksudnya nggak semuanya bisa terlewati dengan mulus gitu Pak. Pasti kita ketika proses menuju kesuksesan itu nggak berjalan mulus, ketakutan yang kita pikirkan pasti, apakah aku gagal untuk menuju kesuksesan itu gitu. Oke. Terus kalau dari Jihan gimana? Apa permasalahan? Di sini tertulis tentang orang tua. Mungkin kalau dari saya sih, karena yang saya takutkan tuh lebih ke hubungan sih, hubungan antara bonding antara saya dengan orang tua saya. Kan saya sudah dari SMP itu sudah mondok sampai sekarang, jadi dan udah terbiasa jauh dari orang tua itu, jadi sebenarnya ada sedikit ketakutan kalau misalnya ketemu sama orang tua gitu, apakah bakal canggung atau apa gimana gitu, karena udah lama juga nggak ketemu, jadi seperti itu. Berarti tadi masalah kesuksesan ya. Terus dari Rani masalah takut gagal, terus hubungan ya orang tua. Kalau dari ini kan kesuksesan dari Rani, ada ketakutan juga kan buat kayak sukses nanti kayak gimana gitu. Ya. Dari Jihan ada juga keresahan yang dialami sama seperti Hesti gitu. Pasti ada sih. Pasti ada. Oke. Kalau kita balik lagi dari Rani, permasalahannya dari Hesti sama Jihan, ada nggak kesamaan gitu permasalahannya? Masalah takut gagal sama kayak kesuksesan, hampir sama. Ya kalau misalnya kita pikir-pikir itu kan, kalau saya takut kegagalan itu, kalau misalnya kita pikir itu kan semacam jalan ya Pak, jalan yang pokoknya jalan yang bakal kita lewatin gitu. Intinya kayak itu belum pasti gitu, belum pasti bakal ininya. Jadi kalau merasa takut atau gimana ya, apa maksudnya setiap harinya pun kalau misalnya kita buat sesuatu atau gimana, pasti bakal ada takut kegagalan. Sekalipun kayak contoh kita yakin bisa, tapi kan proses nggak ada yang tahu, jadi mungkin bakal tetap takut juga dengan proses itu. Oke. Kalau dari permasalahan Jihan, dari ini tadi yang dialami oleh Rani, ada nggak kesamaan? Iya. Tadi Rani kan tentang takut gagal ya. Iya. Ya pernah sih ada kala kayak aku menjalani suatu hal gitu, dan takut gagal tuh pasti ada. Cuman ya apa ya, sebenarnya saya tuh agak berpikir positif juga. Jadi kalau emang aku gagal di satu hal ini, ya udah aku nyoba yang lain, atau mungkin ini bukan yang terbaik buat saya. Oke, karena permasalahannya tadi ada beberapa gitu. Kalau dari Hesti, ada nggak solusi yang kamu hadapi hari ini atau yang kamu udah jalani karena takut merasa ini nanti kedepannya nggak bisa sukses? Kira-kira ada nggak solusi dari? Kalau dibilang solusi untuk diri sendiri ya Pak, untuk mengatasi takutnya gagal itu, mungkin pertama kan diri kita sendiri lagi. Kalau misalnya kita mikir, kalau misalnya saya nggak mikir mau jadi apa-apa, gimana dong nanti masa depan saya, otomatis nggak bakal ada bayangan gitu. Jadi kayak dari saya pribadi, mungkin solusi saya itu berusaha nguatin diri saya dulu gitu loh Pak. Maksudnya dari diri saya sendiri dulu, yakinin kalau saya bakal bisa gitu. Jangan kayak nanti takut gagal, tapi intinya dari diri saya dulu percaya kalau emang saya bisa, ya dari situ saya bangkit sampai bisa semampu saya. Kalau dari Rani, kira-kira ada nggak solusi yang bisa kamu lakukan gitu? Ada nggak yang kamu lakukan kalau saya merasa takut gagal nih, aku harus kayak gini? Kalau solusi takut gagal, sebenarnya semua udah ada jalannya. Itu memang nggak semua rencana harus terlaksana. Gimana sih Bos? Iya. Iya, Oke. tapi ya mungkin
kalau misalnya gagal di aku mau wanita mungkin itu bukan kebetulan, itu tuh bukan dari rencana yang direncanakan. Jadi kita nyoba hal ini seperti itu. Oke. Kalau dari Jihan terkait solusi kalau ini terkait dengan hubungan orang tua. Agak susah sebenarnya gara-gara saya kan juga orangnya nggak suka basa-basi, nggak suka apa namanya, kurang suka bergaul, kurang suka berinteraksi gitu. Jadi tapi ya menurut saya untuk mengatasi sebuah hubungan pasti harus komunikasi sih. Jadi intinya mau di jauh dari orang tua harus sering-sering komunikasi sama orang tua. Jadi komunikasi ya. Oke. Berarti permasalahan kalian tuh sebenarnya hal yang wajar gitu teman-teman. Permasalahan kalian tuh sebenarnya udah tahu kuncinya dari mana. Cuma memang biasanya kita tuh tidak bisa mencari jalan sendiri. Tapi itu sebenarnya hal yang wajar, itu sebenarnya mencari jati diri kalian tuh ada di mana. Kalau masalah dalam hidup memang ada kekhawatiran, apalagi kalian masa remaja ya, remaja di SMA yang memang notabene itu banyak mencari hal-hal yang baru atau rasa penasarannya itu banyak. Oke, kita lanjut ke permasalahan bahwa terima kasih ya hasil bicaranya terkait permasalahan kalian. Kalau Bapak boleh tahu lebih dalamnya masalah belajar kalian gitu terkait minat kalian sejauh ini, apa yang kalian cita-citakan? Iya, cita-citakan nanti kalau saya habis dari ini yang saya mau lakukan. Kalau aku sih kayaknya jadi fashion designer. Kalau fashion ya. Oke, kalau dari Esti? Gimana ya Pak? Ya apa ya, setiap jenjang sekolah tuh beda-beda gitu. Ya pas SD mikirnya ini, tapi kalau sekarang tuh kan masa SMA gitu ya, saya tuh belum kepikiran profesi tertentu gimana. Tapi intinya di aku tuh kayak intinya jadi orang berguna bagi nusa dan bangsa gitu loh, terutama ke diri sendiri gitu. Ya intinya kalau misalnya lulus dari sini lanjut kuliah atau enggaknya, yang penting kita nggak nganggur amat gitu di rumah. Oke. Gitu. Oke, kalau dari Jihan? Sebenarnya apa ya, sama sih kayak istri. Jadi ya, sebenarnya aku tuh kayak kurang tahu passion aku di mana. Aku tuh sebenarnya misalkan saya tuh soalnya sebenarnya orang yang suka nyoba-nyoba, jadi kayak aku bisa tapi aku nggak terlalu menguasai itu. Jadi kayak sebenarnya bisa banyak tapi aku kurang menguasai gitu. Jadi kayak aku tuh ya kalau cita-cita sih kayak paling karena aku suka bekerja di balik layar gitu, jadi seorang perencana paling ya, atau apa ya namanya kalau di perusahaan-perusahaan gitu lah bilangnya, seperti itu. Tapi tadi dari Jihan sama Hesti ada ketakutan ya, kayak belum tahu gitu arahnya. Betul. Kalau dari Rani gimana? Memposisikan Jihan sama Hesti, kamu akan memberikan solusi apa untuk masalah kayak, wah ternyata saya belum tahu nih arahnya saya kayak mana, kayak nyantai aja dulu gitu. Kita belum kalau solusi untuk orang ini, Iya. kalau aku di posisi orang ini, Kamu di posisi itu tidak tahu apa-apa karena kamu kan dari kamu diri sendiri udah tahu kamu pengen masuk fashion gitu. Sedangkan mereka berdua ini belum tahu nih mereka tuh kayak gimana. Kalau dari Rani sendiri siapa tahu ada, saya tuh kalau mengetahui kalau saya suka fashion tuh karena emang keseharian saya tuh emang suka di sini gitu. Coba kasih bayangan ke teman kalian. aku dulu juga kayak gitu Pak. Pak. Iya. Ya udah jalanin aja. Jalannya aja. Jadi kayak air mengalir udah gimana Oh. gimana. Tapi ujung-ujungnya juga tahu gitu. Oh ini kesukaan saya di sini. Oke, kembali ke Jihan sama Hesti. Boleh izin nggak?
silakan. Oke ya, kita lanjut ya. Dari Jihan sama Esti. Kalau dari kalian menanggapi masalah satu sama lain, ada nggak yang kalian pengen tukarkan gitu? Pendapat kalian, oh kayaknya harus begini deh gitu. Yang pasti kita harus kayak nyari jati diri dulu sih. Kita tuh sebenarnya suka apa, kita pengen apa, dengan cara itu nyari kegiatan-kegiatan, misalnya kayak seminar ataupun kita searching atau nanya-nanya ke orang yang sudah bekerja di bidang itu, gimana sih bidang itu, enak gak sih, menguntungkan gak sih, dan kalau kita selidiki itu apakah sesuai sama karakter kita, kepribadian kita gitu. Kalau misal kita kerja di studi ini intinya kita nyari passion dulu dan nyari informasi terkait bidang-bidang yang lain gitu, dan kita cocokkan dengan kepribadian kita masing-masing. Oke, kalau dari Esti gimana? Kalau dari saya sendiri sebenarnya hampir sama, hampir sepakat sama Jihan juga mengenai kayak kita harus cari jati diri kita dulu kan, kita passionnya kemana, kita sukanya kemana. Mungkin dari saya juga ada tambahan memperluas relasi gitu, memperluas pertemanan lah ya, pertemanan kita semakin banyak teman juga semakin mungkin semakin banyak relasinya. Kan contoh ada teman kita yang dia punya ayah atau contoh punya om atau teman juga yang bekerja di bidang salah satu bidang yang entah itu kita suka gitu, kayak contoh kita ke apa ya namanya mengarah ke dunia entertain atau ke dunia fashion atau ke makanan atau kemana itu kan kita perlu dari mereka kan Pak. Jadi kalau dari saya juga hampir sama Jihan, dan intinya sih Pak memperluas pertemanan. Oke, memperluas pertemanannya. Oke, baik. Karena permasalahan Jihan tadi bahwa ya kayaknya harus mencari beberapa informasi, tentunya kayak lewat seminar atau dari SD juga, memperkenal relasi, memperluas relasi, memperbanyak teman gitu, buat jaringan nanti. Oh ternyata nanti kalau saya lulus dari sini, dari sekolah ini, saya bisa masuk ke situ gitu, atau lanjut dengan pendidikan. Oke, dari teman-teman permasalahan kalau dari keseharian, apakah emang permasalahan motivasi kalian untuk karir kalian ini atau kedepannya nanti di kehidupan teman kah atau keluarga kah ada masalah gitu, ada faktor masalah juga kan? Sebenarnya kalau di lingkup keluarga saya tuh kayak membebaskan anak-anaknya mau jadi apa aja, yang penting nggak nyalain aturan agama lah. Jadi kayak ya udah, misalnya saya mau ngambil apa jurusan ini di mana Bu, saya mau keluar negeri boleh nggak, saya mau ambil di mana enggak. Sebenarnya orang tua sih membebaskan sih, asal ada kita tahu batasannya. Batasannya mau membebaskan ya, berarti mau kalian apapun yang penting menurut orang tua kalian itu yang kalian sukai ya. Kalau dari Hesti gimana? Dari lingkungan teman gitu? Kalau saya lumayan berat kan, soalnya di keluarga tuh kayak apa ya, kadang mereka nggak ya terserah kamu aja gitu, kadang apa namanya, kadang nggak peduli gitu. Jadi kayak ya udah weh, kita nanya sama boleh nggak, bapak boleh nggak, kita kadang peduli, kadang juga sama. Oke. Kalau dari Jihan, ada nggak yang bisa kamu berikan ke Hesti? Harusnya tuh kayak gini. Kalau emang Hesti kan tadi di posisinya tuh kurang peduli gitu. Jadi dari menurut Jihan ada nggak saran gitu buat ke Hesti? Harusnya itu hal yang wajar kah atau adakah yang harus dirubah? Sebenarnya tentang mungkin karena
masalah diminta pendapat ke orang tua, sedangkan orang tuanya tuh apa ya, karena emang kurang tahu di bidang itu, jadi kayak ya udah terserah kamu. Sebenarnya ya balik lagi ke ini sih, kan emang zaman orang tua kita tuh kayak belum ada kan, kayak parenting kayak gitu tuh belum ada. Sebenarnya mereka tuh apa ya, menikah tuh belum, berarti mereka menikah tuh karena apa ya, ya udah karena aturan, tapi sebenarnya dari diri mereka tuh belum siap punya anak, belum siap mendidik anak. Nah, bisa jadi masalahnya di situ. Orang tua, masalah asal mula dari masalah orang tua belum bisa mengerti tentang anaknya, mungkin itu sih sebenarnya yang bisa diperbaiki dari segi orang tua. Berarti kita harus emang ngasih tahu ya gitu ya, ngasih tahu oh ternyata kayak gini loh. Mungkin bukan salah orang tua, bukan salah kalian juga, bahwa emang harusnya kita kasih tahu dulu gitu, termasuk manfaatnya ya kayak gitu ya. Karena itu sudah berlalu ya, nggak bisa diulang lagi di zaman dahulu kan. Jadi kita bisa jadi pelajaran sih untuk kita ke depannya tuh, kalau mau nikah tuh gak, emang harus siap apa ya, diri kita tuh harus siap, kayak kita siap nikah, jadi kita harus siap menjadi orang dewasa, siap menjadi orang tua gitu. Kayak jangan buru-buru nikah. Oke. Kalau udah nanti bisa kurang gitu dalam parentingnya. parentingnya. Anak lah kayak gitu ya. Jadi korban. Jadi begitu ya ST kalau terkait misalnya, jadi ST itu harus memberikan informasi dulu ke orang tuanya bahwa ini tuh informasi ada kelebihannya, kalau ada kekurangannya kasih tahu juga biar orang tua terus mensupport apa yang kita mau. Oke teman-teman, dari kalian apa yang kalian rencanakan kalau semisal permasalahan kalian ini berlarut-larut, apa yang sebetulnya kalian inginkan gitu? Apakah emang mau keluar dari masalah ini atau masih aja mencari-cari ya udah ada ketidakpedulian kah atau bagaimana? Ada nggak rasa pengen berubah gitu drastis kah, atau oh besok saya ini ya berubah aja gitu, nggak mau ini? Saya itu jujur aja ya Pak, jujur aja Pak, sebenarnya itu dari dulu ya, dari kecil saya tuh gak saya sama orang tua gitu. Ya, ya. Bisa dibilang saya sama orang tua tuh apa ya, kayak gimana ya cara ngomongnya, pokoknya susah deh Pak. Pokoknya dari kecil tuh sampai masuk sekolah tuh diurusin sama tante gitu, jadi ya kurang dekat gitu sama tante. Oke. Jadi kalau dibilang mau keluar dari masalah, ya nggak keluar juga dari masalah, tapi ya udah berbaru dilaluinya. Jadi jatuhnya bagi saya tuh dianggap biasa ya. Oh, dianggap biasa ya. Oke. Karena sebetulnya emang lingkungan itu mempengaruhi cara hidup kita, termasuk dari SD ini, karena dia tadi sudah terbiasa dengan hidup keluarga yang mungkin keluar dari orang tua, jadi dia itu akan apa ya, akan bukan beda ya cara pendidikannya, tapi emang mungkin akan dihadapi dengan masalah-masalah kehidupan. Jadi itu sebenarnya hal yang wajar sebetulnya, bukan masalah apa, cuma kita emang di sini membahas gimana caranya membatasi itu, bukan menghilangkan tapi membatasi. Karena kalau menghilangkan mungkin setiap permasalahan itu akan ada terus, nggak akan bisa masalah itu hilang total di dalam kehidupan kita. Cuma kita perlu membatasi, jangan sampai membuat kita berlarut-larut di masalah itu sehingga mempengaruhi tadi kayak arah motivasi belajar, arah karir kalian. Kita itu nggak tahu gitu arahnya kemana, jadi memang kita harus pikirkan lebih jauh. Oke, makasih ya atas kejujurannya. Oke, kita akan lanjut dari teman-teman. Kalau saya biasanya itu akan memikirkan hal-hal yang kalau di ini kita membuat semacam time schedule gitu, kayak oh besok saya di hari pertama itu saya harus mencapai ini, di hari kedua harus mencapai ini, sampai di dalam seminggu itu
aku pengen teman-teman memikirkan dalam jangka seminggu kalian pengen ngapain di hari pertama gitu, terkait dengan cerita yang kita tadi bahas, pengen berubah gitu, karena saya yakin teman-teman mungkin semuanya pengen berubah ya. Dari ini kalian akan memikirkan dalam waktu seminggu, di hari pertama kalian mau ngapain, terus kemudian di hari kedua sampai mungkin di hari Senin sampai Ahad ya, itu kalian harus ngapain gitu. Aku kasih waktu sebanyak 5 menit aja ya. Gimana? Apakah cukup? Kalau kita kasih waktu 5 menit berpikir secara instan ngapain di waktu tersebut gitu. Cukup. Oh, cukup ya. Oke ya. Kalian mikirkan dalam hati aja dulu, nanti baru kita ceritakan. Oke, saya kasih waktu sebanyak 7 hari atau seminggu. Oh, boleh. Oke, silakan Rani. Mohon maaf tadi ada beberapa tinggal informasi bahwa ada kalian tentunya akan pengen gitu kalau dari permasalahan kalian dan teman-teman nggak pengen berlarut-larut di masalah ini. Jadi aku pengen dari Bapak sendiri kalian memikirkan selama 7 hari gitu. Kalian mau ngapain di hari pertama dan apa yang kalian lakukan gitu. Terus iya betul, terkait dengan permasalahan kalian gitu yang ada di kertas kalian kah, atau memang yang lain kah yang kalian tadi ceritakan ke Bapak gitu. Oke, silakan berpikir, waktunya cukup lah ya 5 menit gitu. Oke, silakan pikirkan di dalam hati kalian sendiri, nanti baru kalau saya udah bilang cukup waktunya baru kalian ceritakan apa yang akan kalian lakukan. Jadi mulai dari sekarang ya. Oh, oke ya, terlalu lama. Oke, cukup gitu. Cukup waktunya ya. Dari kalian, dari Hesti dulu. Kalau besok mau ngapain gitu terkait masalah kamu, apa yang harus kamu lakukan? Kalau kan yang tadi apa ya, kemudahan tambahan lingkungan terutamanya keluarga, mungkin dari saya mencoba untuk nyari pembahasan atau topik buat dibimbing ke orang tua yang sekiranya mungkin orang tua itu paham. Mengingatkan tadi dari kata Jihan juga tadi itu kan mungkin orang tua itu begitu karena mungkin lingkungan pendidikannya yang kurang. Jadi mungkin dari saya supaya itu juga supaya saya bisa buka obrolan gitu ke mereka gitu kan Pak. Ya itu paling di hari pertama mungkin saya cari aktivitas atau apa yang bisa ngasih ide biar kalau misalnya ngajak orang tua ngobrol itu apa namanya, Ada pembahasan. iya ada pembahasan dan nggak diinin sama mereka gitu. Oke, kalau dari Rani gimana? Kalau dari aku memang mau buka obrolan ke biar nggak canggung itu lumayan susah ya Pak. Emang awalnya canggung, tapi kayak bisa aja dari kita kayak ngasih gift untuk memulai pembicaraan gitu mungkin dari saya Pak. Jadi kayak untuk melepaskan canggung gitu. Itu sangat silakan. Oke, kalau dari Jihan? Apa ya, kalau masalah komunikasi dengan orang tua gitu mungkin kegiatannya bisa berupa apa ya, kita ngajak makan, sekedar makan bareng lah. Misalnya kita beli bebek nanti makan bareng, nanti pas makan itu kita bisa sambil sharing-sharing aja gitu. Misal kita pancing lah orang tua kita beli itu kok bisa ketemu ayah gimana gitu, nah itu bisa mancing sebuah apa percakapan sih seperti itu. Oke, baik teman-teman. Jadi itu ya yang akan kalian lakukan besok, nanti kedepannya harusnya kayak gimana.
melihat perubahan nanti ke depannya bagaimana. Kalau ada apa-apa silahkan datang. Ruangan Bapak sangat terbuka luas untuk bisa bercerita lagi bahwa oh ini yang saya udah lakukan Bapak, nanti saya ini ada permasalahan lagi kah atau memang ada perubahan gitu. Jadi mohon buat yang tadi kalian rencanakan itu emang tepati gitu sebagai bentuk apa ya, tanggung jawab pada diri kalian sendiri bahwa saya ini tidak pengen berubah dari masalah ini gitu, pengen menjadi hal-hal yang baik lagi gitu. Tentunya tadi arah belajar kalian atau karir gitu. Oke, apakah akan masih ada yang perlu ditanyakan? Ruangan Bapak ada? Di sebelah kebetulan ruangan Bapak itu kuncinya hilang gitu, nggak tahu mungkin di ruangan kantor kah atau jadi sehingga kita pindah ruangan. Oke, jadi yang tadi kita apa namanya planning buat besok, berarti kita buat lagi yang untuk 6 harinya gitu. Itu Kita terserah bicara ini 6 kalian. hari. Iya, itu terserah kalian dalam mau buat planning buat semacam di kertas kah, oh ini udah tercapai nih, itu terserah kalian. Tapi kalau nggak buat pun nggak apa-apa, itu tidak masalah. Oke teman-teman, ada lagi yang pertanyaan? Cukup ya, cukup ya. Oke, terima kasih banyak karena sudah jujur, sudah saling menceritakan. Untuk ceritanya mohon jangan saling menyalahkan, jangan diceritakan kepada siapapun ini terkait dengan masalah kalian. Untuk cerita hari ini semua akan berakhir di ruangan kalian ini setelah ditutup ya. Itu tidak ada cerita lagi di luar atau ke siapapun gitu, karena ini perlu dikit dulu. Untuk teman-teman, sebelum kita tutup, mari kita tarik nafas dalam-dalam terus dibuang itu. Oke ya. Oke, baik, terima kasih Esti, terima kasih Rani, terima kasih Dian sudah datang menyempatkan waktunya di ruangan ini. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.